Selamat datang di audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune yang berjudul Pengantin Pengganti, CEO Arogan, karya autor Asri Faris, pengisi suara Aristi Zuma, bab 15. Kedua pasutri beda generasi itu masih terlihat sengit, saling diam di meja makan. Entah apa yang ada dalam benak keduanya. Yang jelas, Wening mendadak mode diam 1000 bahasa. Mah, besok rencana aku mau pindahan ke rumah Seno. Mohon doa restu supaya diberikan kelancaran. Kenapa gak coba seminggu 2 minggu lagi, Sen? Mama malah seneng kalian di sini. Timpal Bu Yasmin kurang setuju. Tunggu. Kok kalian pindah? Wening menerka-nerka dalam hati. Nampaknya ia tidak minat untuk mengikuti acara pindahan suaminya. Menantu mama yang cantik itu sudah gak betah, Mah. Pengen tinggal berdua aja sama aku. Katanya biar sekolahnya lebih dekat. Seketika Wening yang nampak galau itu menyorot tajam suaminya. Apa-apaan, ingin tinggal berdua saja. Yang ada bisa bahaya, mengganggu ketentraman jiwa dan raga. Bohong, Ma. Wening betah kok tinggal di sini. Malah gak mau pindah. Kalau Mas Seno mau pindah ya, gak apa-apa. Tapi Wening mau tinggal di sini saja. Deket sama mama itu pelipur lara. Kalau lagi kangen sama ibu. Jawab gadis itu jujur. Sialan bocah. Gak ada jaim-jaimnya belas. Kamu kata itu mamamu apa? Care banget. Oh ya, gak apa-apa. Senyamannya kamu aja sayang. Kamu boleh tetap tinggal di sini. Jawab Bu Yasmin bijak. Loh, ya gak bisa gitu dong, Mah. Mana ada suami istri tinggal terpisah. Mama gak asyik banget. Kayak gak pernah muda aja. Protes Seno tak terima. Bukan gitu, Sen. Orang anaknya gak mau masa dipaksa. Lagian kan tinggalnya di rumah mama. Gak kemana-mana. Ribet kamu, Mah. Timpal Bu Yasmin mengambil jalan tengah. Nampak pria itu menghela napas sepenuh dada. Balada punya istri bocil selain nyusahin cukup menjengkelkan dan membuat pria itu emosi karena tekanan darah mulai tak stabil. Yang sayang, kemarin kita udah sepakat loh. Kenapa jadi mentah lagi? Katanya butuh privasi berdua, pengen mandiri. Ya kita harus berumah tangga tanpa bayang-bayang orang tua, kata Seno manis dan lembut, mengusap mahkota indah istrinya dengan sayang. Sayang, dasar arogan modus. Jangan macam-macam, atau kamu akan menerima hukuman yang lebih dari tadi. Bisik pria itu terlihat manis sembari terus mengelus rambutnya. Apaan sih? Kesal gadis itu mengibaskan tangan Seno, yang memanjakan rambutnya dengan kesal. Perempuan itu tahu benar, suaminya itu pasti akan berbuat sesuka hati, bila tidak ada orang dewasa lainnya. Sesungguhnya hati kecil gadis belia itu merasa terancam, dan terbesit rasa takut. Aku gak ada ngomong gitu, aku mau tinggal di sini aja, Mah. Mas Seno kan pulang kantor suka malam. Mending takut sendirian. Ujar gadis itu akhirnya menemukan alasan yang paling masuk akal. Nanti lama-lama terbiasa kok, kan ada pembantu, ada satpam, ada tukang kebun, di rumah gak sendiri, ada aku juga, ujar Seno menyeringai tipis, sengaja menginjak kaki istrinya agar tidak membantah lagi. Au, desis gadis itu mengaduh. Sialan, sakit kali, batin gadis itu mengumpat, karena kesal balas mencubit paha suaminya dengan jengkel. Aduh, pedes, sakit, jerit pria itu kaget dan merasa panas, kaki bagian atasnya. Mengusap perlahan dengan tatapan tajam menghunus istrinya. Ya sudah, terserah kalian saja. Baiknya bagaimana? Sekarang lanjutin makannya, ujar Pak Adi menimpali. Sementara Arka sangat adik ipar dari tadi hanya diam menikmati isi piringnya. Usai makan malam semua membubarkan diri. Seno langsung menuju kamarnya, menanti istrinya yang mendadak lama. Rupanya gadis itu belum beranjak, masih asyik menikmati pekatnya malam sembari duduk di pool deck kolam renang. Setelah sebelumnya terlebih dahulu membuat kopi susu untuk menemani. Kalau nggak mau pindah, nggak usah pindah, ribet amat, celutuk Arka tiba-tiba. Pria yang biasanya diam itu mendadak membuka suara. Wening sampai celingukan untuk memastikan pria itu berbicara dengannya atau tidak. Ngomong sama aku, tanya gadis itu memastikan. Emang ada orang selain kamu? Gadis itu terdiam mengamati pria dingin 11-12 dengan suaminya, yang mengambil duduk tepat di sampingnya. Gimana sekolah kamu? Tanya pria itu lagi. Betah di tempat baru. Aman, masih adaptasi dengan lingkungan baru. Tumben belum tidur. Kak Seno nungguin loh, ujar Arka sok tahu. Belum ngantuk, jawab gadis itu datar. Sebenarnya aku pengen kaget. Kenapa kamu yang jadi istri Kak Seno? Maksudku masih sekolah, papar pria itu sedikit lebih care. Mungkin ini yang namanya takdir. Pacaran sama siapa, nikahnya sama siapa. Iya sih bener, kelihatannya Kak Seno juga langsung sayang sama kamu, ujar pria itu berdasarkan pengamatan. Seno memang kadang terlihat manis, tapi itu di depan keluarganya. Sungguh akting yang mumpuni. Besok layak mendapatkan penghargaan.
Asik banget ya, dari tadi ditungguin, malah sibuk berdua di sini. Tegur Seno mendapati istrinya tengah ngobrol bersama adiknya. Bersambung. Risti Zuma, bab 16. Kompak, Kuning, dan Arka saling menoleh ke sumber suara, di mana pria dewasa itu tengah berdiri tak jauh dari tempat Kuning duduk, menatap tajam gadis itu. Kak Seno, kita lagi ngobrol, Kak. Kebetulan ketemu di sini, ujar Arka merasa sungkan. Pria itu tidak menanggapi, menatap dingin keduanya, hingga membuat Arka merasa harus pergi dari sana, karena merasa tak enak hati. Aku masuk dulu ya, sudah malam. Selamat beristirahat, ucap pria itu mengangguk dengan senyuman. Kuning balas tersenyum, cukup manis, hingga membuat Seno ingin menjewernya seketika. Dengan suaminya saja tidak pernah semanis itu. Kenapa dengan Arka yang baru kenal langsung akrab? Ganjen, sengaja banget ya gabut, makanya deketin adik aku. Gak usah kecentilan, tukas pria itu jengkel. Kalau iya kenapa? Sayangnya Arka lebih menarik daripada Om, jawab Kuning penuh emosi. Berlalu dari sana meninggalkan Seno yang nampak speechless dengan jawaban istrinya. Astaga, bocil beneran nantangin. Selama ini bahkan belum pernah ada satu jenis manusia PMS pun yang menolak pesonanya. Sungguh celaka bagi Muning. Kamu dalam masalah, gumam pria itu penuh dendam kesumat. Mengekor istrinya masuk ke kamar, terlihat gadis itu masuk ke kamar mandi. Sungguh pria itu menanti dengan tidak sabar ingin segera memberi ujangan agar istri kecilnya itu lebih tahu diri, di mana saat ini dia berpijak, dari mana dia dihidupi dan disekolahkan. Astagfirullah, harus banget tungguin depan pintu. Kenapa nggak sekalian aja masuk ke kamar mandi? Ujar gadis itu penuh solusi. Beneran nantangin, nggak takut apa kalau beneran aku terekam. Kamu terlalu percaya diri nih. Jangan coba-coba menggodaku, dasar bocil. Yakin Om gak tergoda? Baiklah, aku suka gaya Om, karena aku juga gak minat sama Om-Om. Tak. Seno yang gemas menyentil jidat istrinya hingga menimbulkan panas. Ya ampun, yang begini ini bikin cewek gak respect. Udah ngeselin, nyebelin, malah KDRT. Sungguh malangnya nasibku, ujar Wening mendrama, mengusap keningnya perlahan. Usai bersih-bersih, gadis itu langsung menuju ranjang. Tak peduli dengan tatapan Seno yang menahan kesal. Kamu gak takut seranjang denganku? Kamu tahu kan, di atas ranjang ini bisa saja terjadi hal-hal yang tak terduga. Apa yang harus aku khawatirkan? Kita kan tidak ada saling ketertarikan. Om tidak suka dengan aku dan begitu pun sebaliknya. Jadi tidak perlu ada yang dirisaukan. Jawab gadis itu benar adanya. Sayangnya kadang nafsu mengalahkan akal. Bahkan tanpa cinta pun bisa saja. Mungkin Wening belum begitu paham dengan hal ini. Berhadapan dengan suaminya yang arogan selalu membuat pertikaian di antara keduanya. Sungguh gadis ini merasa terusik dan tak tenang. Walaupun hidup di rumah mewah, dengan fasilitas yang ada, gadis itu tak merasa bahagia sedikit pun. Tiba-tiba ia begitu merindukan suasana kampung yang selalu mendamaikan. Biar hidup sederhana, ia merasa bahagia. Hatinya terasa pilu saat rindu pada ayah dan ibu. Belakangan sulit dihubungi. Kak Rara juga seperti menghilang di telan bumi, tanpa kabar yang berarti. Membuat Wening seperti sendiri. Apa kabar mereka di kampung? Bagaimana dengan kehamilan Kak Rara? Bagaimana kalau dirundung dan menjadi bahan olokan karena hamil di luar nikah? Sungguh Wening harus menemukan pria bejat itu dan menyeretnya untuk bertanggung jawab gegara orang itu. Kak Rara hamil dan dirinya harus menggantikan hingga menikah tanpa cinta. Kenapa? Baru nyadar. Gak usah nangis, dasar cengeng, ejek Seno saat mendapati Wening terdiam sendu. Diam-diam Seno sangat puas melihat istri kecilnya itu nelangsa. Wening masih bisa tahan dengan cacian itu, tapi kadang menjadi sangat rapuh kalau merasa sendiri. Terlalu banyak yang ia korbankan. Masa remajanya yang indah penuh sukacita, bahkan harus terampas dengan gelar status istri yang bahkan tidak pernah dianggap dan dihargai. Besok aku mau pulang, celetuk gadis itu menatap serius suaminya. Seketika Seno tertawa ngakak mendengar peraturan penuturan gadis itu yang cukup frontal. Punya kaki kan, punya otak juga. Taulah seharusnya jalan pulang. Gak usah nunggu besok, kenapa gak sekarang aja? Usir pria itu terdengar menantang. Dongkol sakit. Seonggok daging yang bernama hati terasa nyeri mendengar itu. Andai saja waktu tidak malam hari, sudah pasti Wening pamit jam itu juga. Akal sehat masih mendominasi dan tidak ingin menjadi konyol. Gadis itu sekuat hati menahan diri untuk tetap stay di kamar itu. Memilih tidur membawa lukanya sendiri, menutup rapat tubuhnya dengan selimut. Bagi selimutnya, Seno menarik dengan kasar dari tubuhnya. Ya ampun, resek banget sih. Gak bisa kalau minta baik-baik. Omel Wening terjaga kembali.
Setelah sebelumnya merasa berat menemukan kantuknya, gadis itu balas menarik selimut itu tak mau kalah. Terjadilah tarik-menarik dengan sengit. Bersambung.